Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian dari Sabang sampai Merauke. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, dalam video kali ini saya kembali akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan bidang Pernata Komputer Ahli Pertama khusus untuk submateri infrastruktur teknologi informasi. Jadi bagi teman-teman yang sedang mencari referensi terkait dengan materi ini, maka silakan menyimak apa yang akan saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat. Ya, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita lihat contoh-contoh soalnya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Berikut ini adalah komponen dasar dalam infrastruktur teknologi informasi. Kecuali titik-titik. Kita coba lihat opsinya apa saja ya. Nah, A. Communication types, B. Platform dan operating system, C. Network, dan D. Storage. Jadi perhatikan baik-baik pertanyaannya. Yang ditanyakan di sini adalah yang bukan, berarti ya, karena ada kata kecuali. Untuk soal nomor 1, jawaban yang benar adalah A ya, communication types. Jadi communication type ini bukan merupakan komponen dasar dalam infrastruktur teknologi informasi. Karena yang masuk sebagai komponen dasar infrastruktur teknologi informasi itu adalah ini ada 4 ya. Ada platform dan operating system, network, storage, dan aplikasi. Jadi diingat-ingat, siapa tahu soal ini muncul dalam tes nanti. Teman-teman tentu saja bisa menjawabnya dengan mudah. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 2. Berikut adalah beberapa hal yang mempengaruhi adanya layanan dan infrastruktur teknologi informasi. Kecuali titik-titik. A. Keuangan, B. Fleksibilitas TI, C. Strategi marketing, D. Kinerja organisasi. Untuk soal nomor 2 ini jawaban yang benar tentu saja adalah C ya, jadi strategi marketing. Nah, strategi marketing ini tidak mempengaruhi layanan dan infrastruktur teknologi informasi. Jadi 3 aspek yaitu ada keuangan, fleksibilitas TI, dan kinerja organisasi ini masing-masing mempengaruhi adanya layanan dan infrastruktur teknologi informasi. Di mana keuangan ini berhubungan dengan pengelolaan uang yang berpengaruh pada kehidupan individu maupun organisasi. Kemudian fleksibilitas TI ini berhubungan dengan kemampuan organisasi dalam menyikapi atau merespon terhadap perubahan lingkungan baik internal ataupun eksternal. Dan kinerja organisasi ini merupakan hasil yang dicapai karena termotivasi oleh pekerjaan dan puas dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 3. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Perangkat lunak merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam infrastruktur teknologi informasi adalah titik-titik. A. Sistem operasi, B. Middleware, C. Basis data, D. Semua jawaban benar. Untuk model pertanyaan seperti ini, ya paling memungkinkan itu jawabannya adalah D ya. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Ya tentu di sini jawabannya D karena seperti yang teman-teman saksikan, seperti teman-teman lihat di sini bahwasanya infrastruktur teknologi informasi perangkat lunak itu antara lain berupa sistem operasi, middleware, dan basis data itu sendiri. Middleware ini perangkat lunak komputer yang menyediakan layanan untuk aplikasi perangkat lunak di luar yang tersedia dari sistem operasi. Kalau sistem operasi ya teman-teman sudah tahu sendiri lah apa definisinya, dan basis data juga apa definisinya. Pasti teman-teman sudah sangat paham dengan ini ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 4. Menyediakan penelitian mengenai proyek-proyek dan investasi teknologi informasi yang berpotensi dapat membantu perusahaan mendiferensiasi diri di pasar merupakan layanan infrastruktur TI pada titik-titik. A. Layanan penelitian dan pengembangan teknologi informasi, B. Layanan pendidikan teknologi informasi, C. Layanan manajemen teknologi informasi, D. Layanan standar teknologi informasi. Untuk soal nomor 4 ini jawaban yang benar adalah A ya, layanan penelitian dan pengembangan teknologi informasi. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, bahwasanya untuk layanan pendidikan teknologi informasi itu dia berhubungan dengan penyediaan sistem pelatihan bagi karyawan.
Kemudian layanan manajemen teknologi informasi dia berhubungan dengan perencanaan dan pengembangan infrastruktur serta mengkoordinasi layanan dengan unit bisnis, mengelola akuntansi dan lain sebagainya. Kemudian layanan standar teknologi informasi itu berhubungan dengan kebijakan ya, memberikan kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan. Sedangkan yang berhubungan dengan penyediaan penelitian ya itu merupakan layanan penelitian dan pengembangan teknologi informasi. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mengetahui betul apa jawaban dari model soal seperti ini, teman-teman mungkin bisa melihat clue dari pertanyaan ya. Nah, di sini kalau misalnya kita perhatikan dengan baik, maka kita tentu mungkin bisa menebak ya. Karena pertanyaannya itu di sini ada kata penelitian ya, penelitian. Berarti kalau saya pribadi, kalau misalnya ada clue atau kata penelitian seperti ini, maka pada opsi yang ada saya akan mencari jawaban yang ada kata penelitiannya juga. Ini misalnya kalau teman-teman tidak tahu betul jawabannya ya, kita mau tebak-tebakan misalnya. Ya kalau cara saya seperti itu, saya akan cari satu kata yang menjadi clue yang mungkin itu bisa bisa kita jadikan sebagai jawabannya. Tapi kalau misalnya teman-teman mengetahui atau menghafal betul pengertian-pengertian dari layanan ini, ya itu lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak bisa dihafal atau tidak bisa dipahami dengan baik, ya mungkin bisa menggunakan cara atau trik seperti ini. Kita cari clue satu kata yang ada di soal, kemudian kita pakai teknik cocologi ya. Ya, kita pakai teknik cocologi. Ada kata penelitian di soal, kita cari jawaban yang ada kata penelitiannya, sudah kita sikat ini jadi jawaban. Oke teman-teman, langsung kita lihat soal selanjutnya. Soal nomor 5. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan mendengarkan suara saya. Tetap semangat ya. Soalnya seperti ini. Berikut ini adalah komponen infrastruktur teknologi informasi, kecuali titik-titik. Platform peranti keras, B. Platform sistem operasi, C. Platform peranti lunak, D. Platform pengolahan data. Hati-hati untuk soal-soal seperti ini karena hampir mirip semua ya. Opsi-opsi yang disajikan itu adalah opsi-opsi yang memungkinkan ini ada dalam infrastruktur teknologi informasi, padahal tidak semua. Karena pasti ada satu yang bukan merupakan komponen infrastruktur teknologi informasi. Apa itu? Ya tentu saja adalah D ya. Jadi platform pengolahan data ini bukan merupakan komponen infrastruktur teknologi informasi. Karena yang menjadi komponen infrastruktur teknologi informasi itu adalah ya ini semua 7. Ada 7 komponen infrastruktur teknologi informasi. Kalau misalnya ada opsi yang tidak terdapat dalam 7 komponen ini, maka itu berarti bukan merupakan komponen dari infrastruktur teknologi informasi. Teman-teman bisa lihat di sini, pertama ada platform peranti keras, platform sistem operasi, platform peranti lunak, manajemen dan penyimpanan data, platform jaringan telekomunikasi, platform internet dan layanan, serta konsultasi integrasi sistem. Ingat di sini manajemen dan penyimpanan data ya, sedangkan yang ada di opsi itu platform pengolahan data. Jadi berbeda ya, dua hal yang berbeda. Pengolahan dan penyimpanan itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan sampai disamakan. Jadi nomor 5 ini jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 6. Infrastruktur yang adaptif memiliki karakteristik sebagai berikut, kecuali titik-titik. A. Efisien, B. Efektif, C. Fleksibel, D. Ekonomis. Ya, jawabannya adalah D ya, ekonomis. Jadi ada 3 infrastruktur yang adaptif. Ya. Infrastruktur yang adaptif yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, karakteristiknya ada yang namanya efisien, kedua ada efektif, 3 fleksibel. Efisien di sini dia memiliki kemampuan untuk menyediakan komponen-komponen yang dapat dimanfaatkan bersama oleh berbagai sistem aplikasi. Kemudian efektif ini memiliki kemudahan dalam mengintegrasikan dan memadukan seluruh komponen infrastruktur yang tersedia. Sedangkan fleksibel adalah memiliki kemudahan dalam melakukan perubahan komponen infrastruktur teknologi informasi dalam upaya penggantian, peningkatan maupun perombakan. Jadi yang bukan itu adalah ekonomis. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini dengan baik, sehingga jika ada soal-soal seperti ini muncul di tes nanti itu bisa dijawab dengan benar. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini.
1. Pengelolaan portofolio infrastruktur. 2. Memaksimalkan penggunaan ulang komponen infrastruktur. 3. Pelembagaan perencanaan infrastruktur. Dan keempat, pengelolaan infrastruktur sebagai paket-paket solusi. Pertanyaannya, yang merupakan metode pengembangan infrastruktur yang adaptif adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 4, dan D. 2, 3, dan 4. Untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah B ya, jadi 1, 3, dan 4. Jadi metode pengembangan infrastruktur yang adaptif itu adalah ditunjukkan pada nomor 1, 3, dan 4 ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini lebih jelas terkait dengan metode yang digunakan dalam perencanaan infrastruktur teknologi informasi yang adaptif sebagai berikut. Yang pertama, inventarisasi atau penataan teknologi. Yang kedua, identifikasi dan pengembangan pola arsitektur teknologi informasi. Ketiga, identifikasi dan pengembangan infrastruktur layanan. Kemudian yang keempat, pengelolaan portofolio infrastruktur. Yang kelima, pelembagaan perencanaan infrastruktur. Dan keenam itu pengelolaan infrastruktur sebagai paket-paket solusi. Jadi 1, 3, dan 4 itu ada dalam pembahasan ini. Untuk soal seperti ini mau tidak mau teman-teman harus menghafal ya, harus menghafal betul apa saja yang menjadi metode dalam perencanaan infrastruktur teknologi informasi yang adaptif. Kalau misalnya teman-teman tidak menghafalnya, maka saya yakin teman-teman akan sulit untuk menjawab dengan benar ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat pertanyaan atau soal nomor 8. Pertanyaannya seperti ini. Layanan Gmail yang disediakan oleh Google merupakan bentuk cloud computing jenis titik-titik. A. IaaS, B. PaaS, C. SaaS, D. Hosting. Ya, kalau untuk nomor 8 ini jawabannya pasti C ya, SaaS. SaaS itu merupakan singkatan dari Software as a Service. Jadi ini adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem serta perangkat keras. Jadi SaaS ini berada pada server dengan basis cloud sehingga kita tidak perlu mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakannya atau melakukan pembaharuan sistem. Beberapa contohnya misalnya Dropbox, Google Apps, MTRGet, kemudian Salesforce, Cisco Webex, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan lihat soal selanjutnya, nomor 9. Pengembangan teknologi informasi yang adaptif dapat dilakukan dengan cara berikut kecuali titik-titik. A. Merencanakan infrastruktur secara parsial. B. Mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur di masa depan dengan mengakomodasi perubahan dan pertumbuhan. C. Memilih teknologi yang tepat. Dan D. Menerapkan prosedur standar dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur. Untuk nomor 9 ini jawabannya tentu saja adalah A ya. Merencanakan infrastruktur secara parsial. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya pengembangan teknologi informasi yang adaptif itu dapat dilakukan dengan berbagai cara ya. Pertama, merencanakan infrastruktur secara menyeluruh, kemudian mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur di masa depan, kemudian lagi memaksimalkan penggunaan ulang komponen infrastruktur, yang keempat memilih teknologi yang tepat, kemudian yang kelima, menerapkan prosedur standar dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur. Lagi-lagi untuk model soal seperti ini teman-teman harus memahami betul ya. Harus menghafalnya, kalau saya lebih bagus dihafal ya. Karena kalau tidak dihafal kemungkinan akan sulit untuk menentukan mana jawaban yang benar dan mana yang salah. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 10, soal terakhir dari rangkaian pembahasan contoh soal untuk submateri infrastruktur teknologi informasi. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman. Perhatikan dengan baik. Jika suatu perusahaan menetapkan kebijakan, misalnya kebijakan terhadap perencanaan sumber daya perusahaan, hal tersebut termasuk dalam layanan titik-titik. Hati-hati untuk soal seperti ini kita harus cermati dengan baik, jangan sampai salah dalam menentukan pilihan. A. Manajemen teknologi informasi. B. Perangkat lunak aplikasi. C. Standar teknologi informasi. D. Tidak ada jawaban yang benar. Jadi kalau ada opsi pengecoh seperti ini kita langsung eliminasi saja ya. Karena tidak mungkin tidak ada jawaban yang benar. Jadi berarti yang memungkinkan ini ada pada opsi A, B, atau C. Untuk nomor 10 jawabannya adalah
B. Perangkat lunak aplikasi. Jadi perencanaan sumber daya perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan itu masuk pada layanan perangkat lunak aplikasi ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa layanan perangkat lunak aplikasi itu menyediakan kemampuan di seluruh kegiatan bisnis organisasi seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, rantai pasokan, dan manajemen pengetahuan yang digunakan bersama-sama oleh seluruh unit bisnis. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Pada akhirnya, semua yang kita upayakan dengan sungguh-sungguh pasti selalu akan membuahkan hasil yang manis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta. Terima kasih.